Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Yunita, NPM 216910655, kelas 2E dari Prodi PGSD. Dosen pengampu Bapak Ricis Jatra, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang P3K. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medis atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Isi kotak P3K selama bepergian. Tak hanya di rumah, kotak P3K juga perlu tersedia saat Anda bepergian, baik sendiri maupun bersama keluarga. Terlebih bila lokasi yang dituju cukup jauh atau memiliki medan yang cukup berat, seperti gunung. Berikut ini adalah peralatan P3K yang perlu dipersiapkan. Kain kasa steril, cairan atau gel antiseptik, sarung tangan Intex, peniti, termometer, pinset, gunting, plester luka, obat-obatan pribadi yang sedang dikonsumsi sesuai penyakit yang diderita, obat mah, diare, dan alergi, obat batuk dan flu, obat anti nyeri seperti paracetamol, krim atau gel lidah buaya, jika kulit terbakar sinar matahari, korek api, senter kecil, pisau lipat kecil, catatan berisi nomor telepon penting, kantong plastik bening yang dapat digunakan kembali atau plastik klip, masker kantong untuk RJP atau napas buatan. Tujuan P3K adalah: yang pertama, mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah. Yang kedua, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, menjaga fungsi saluran pernapasan. Yang keempat, mencegah infeksi. Yang kelima, mengurangi rasa sakit. Yang keenam, mencegah nyeri. Urutan P3K pada korban. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Jika pernapasan korban terhenti, segera lakukan pernapasan buatan. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, pendarahan, gunakan sapu tangan atau kain yang bersih. Tekan tempat pendarahan dengan kuat, kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, atau ikat pinggang atau apapun agar sapu tangan tadi menekan luka-luka itu. Jika lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. Pindahkan korban dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya, kecuali jika tempat kecelakaan yang memungkinkan untuk korban dibiarkan di tempat tersebut. Yang terakhir, segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Prinsip dasar P3K. Prinsip dasar P3K adalah: yang pertama, mengetahui arti, tujuan, dan praktek P3K. Yang kedua, mampu menggunakan alat-alat P3K. Yang ketiga, kreatif mencari solusi peralatan pengganti. Yang keempat, pastikan Anda bukan menjadi korban. Yang kelima, berikutnya pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Yang keenam, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan. Pelaksanaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu: yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban atau evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tanda tempat kejadian jika ditandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Dan yang terakhir, tindakan P3K. Baiklah, sekian penjelasan tentang P3K dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.